seputar farmasi. Halo Sopsi, halo Sobat Obsesi. Kembali lagi di Obsesi episode kedua dengan aku Aisyah. Dan pada episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang gak kalah keren dari episode sebelumnya. Jadi di sini udah ada Fani. Jadi Fani ini salah satu mahasiswa Fakultas Farmasi UNER angkatan 2021 yang baru-baru ini memenangkan lomba KTI nasional di Universitas Jambi tahun 2022. Halo Fani. Halo Kak Isya. Boleh perkenalkan dirinya? Oke, jadi perkenalkan namaku Fani Zulatul Faizah. Teman-teman biasa manggil aku Fani. Aku dari kelas A angkatan 2021. Oke, terima kasih Fani. Oke, ini masuk pertanyaan pertama ya. Aku mau tahu nih, motivasi kamu ikut banyak lomba itu apa? Kalau motivasi yang pertama itu karena lihat cutting ya Kak. Pertama kakak tingkat yang diposting di BEM Fakultas Farmasi. Jadi aku ingin dikenal juga sama mahasiswa di UNAIR melalui BEM, postingan di BEM Fakultas Farmasi itu salah satunya. Yang kedua, ingin membuktikan bahwa aku bisa berprestasi juga di universitas seperti saya berprestasi ketika SMA dulu. Aduh, keren banget ini ya, motivasinya nih bisa motivasi teman-teman semua ini ya. Oke, dulu tuh pernah ngerasain insecure nggak sih waktu awal-awal ikut lomba? Kalau insecure pasti ya Kak, apalagi kan saya itu maba di sini. Terus untuk karya tulis atau esai ataupun penalaran itu nggak punya pengalaman sama sekali. Jadi saya itu lebih di SMA itu fokus di olimpiade, dan di kuliah itu nggak ada olimpiade yang signifikan ke mahasiswa ya. Jadi sempat insecure, tapi saya harus mematikan insecure itu dengan mengikuti lomba. Baik menang maupun kalah, saya harus membuktikan diri bahwa saya juga mampu di bidang tersebut sesuai yang saya minati. Jadi gitu ya teman-teman yang mungkin dulu nggak punya pengalaman buat ikut lomba, jadi nggak boleh insecure, jadi bisa dicontoh nih Fani. Jadi ikut aja lombanya, nggak perlu takut-takut. Oke, selanjutnya mungkin gimana awalnya dulu meyakinkan diri gitu untuk mengikuti lomba-lomba? Jadi untuk meyakinkan diri, karena saya tahu saya kekurangan informasi, saya yang pertama ikut UKM penalaran. Walaupun magang, tapi saya tahu minat saya di penalaran, jadi saya ikut dulu di magang UKM penalaran yang pertama. Yang kedua, saya juga melalui UKM penalaran itu dekat dengan kating-kating yang memang sudah mahir di bidang penulisan atau penalaran itu. Saya juga menjalin hubungan baik dengan mereka untuk meminta informasi atau ilmu dari kating-kating tersebut, sehingga diajak untuk lomba dan diberi saran-saran untuk bisa memenangkan lomba-lomba tersebut. Seperti itu juga. Jadi yang pertama kamu cari tahu passion dulu ya, kan kalau Ya, Fani passionnya udah tahu di mana. Jadi buat teman-teman mungkin bisa cari tahu dulu passionnya ada di mana. Nggak perlu sama kayak Fani, tapi sesuai dengan passion masing-masing. Oke, aku mau tahu nih, kamu dulu pernah ikut lomba apa aja selain KTI kemarin? Oke. Kalau waktu SMA dulu ya Kak. Jadi kalau SMA saya fokus memang di olimpiade, karena awalnya saya memang suka hal-hal yang berbau analitis. Kalau di olimpiade selain diajari tentang teori, kita juga diajari tentang praktikum, sehingga saya tertarik, apalagi saya dari jurusan IPA atau Science. Lalu untuk di universitas saya lebih ke lomba-lomba penalaran seperti karya tulis ilmiah, lalu juga esai, tapi saya juga mencoba untuk lomba di bidang puisi, karena dari SMP saya juga mengikuti lomba puisi. Selain itu saat ini mencoba untuk mengasah skill di bidang pidato dan debat yang akan selalu saya pupuk, karena juga mendapat dukungan dari teman-teman melihat potensi saya. Oke, jadi kalau Fani ini mungkin lebih ke bidang akademik ya. Mungkin Ya, kalau benar, teman-teman yang punya passion lebih ke non-akademik itu juga boleh aja ikut lomba. Jadi kalau misalkan berbeda dari jurusan kita kan farmasi, mungkin berbeda di farmasi juga nggak apa-apa gitu kan, yang penting sesuai passion. Oke, selanjutnya kalau dulu pernah nggak sih ikut, selama kamu kan udah semester 2 ya? Iya, benar. Waktu selama masuk di farmasi ini pernah nggak sih ikut lomba yang berbau bidang farmasi? Baru-baru ini juga yang berbau farmasi itu Batara Jatim Competition, itu lomba pertama yang berbau farmasi, karena kami tim saya yaitu Cyclopropen itu mengangkat tema yang tentang isu bahan kimia obat dalam pengobatan tradisional, yang mana itu juga penting untuk diketahui oleh masyarakat secara luas. Dan saya sebagai salah satu mahasiswa farmasi
memiliki peran penting juga untuk memberikan informasi yang sesuai, tentunya dengan kontribusi dari pihak-pihak lain tentunya di dalam SHI tersebut. Mungkin boleh diceritain sedikit kemarin pengalaman ikut lomba yang pertama kali untuk di bidang farmasi itu gimana pengalamannya? Kan sebelumnya nggak pernah itu kan, terus gimana? Coba boleh di-sharing. Ya, benar Kak. Kan tim saya ketiganya itu semua dari SMA dan nggak ada yang dari SMK, jadi cukup kesulitan untuk memahami bahan kimia obat dalam pengobatan tradisional. Itu yang pertama kami memilih dosen pembimbing dari semester 1 yang cukup dekat dengan kami bertiga dan enak untuk diajak ngobrol secara santai, nggak serius-serius amat seperti itu sih Kak, yang pertama. Lalu dikasih informasi. Lalu yang kedua itu saya menghubungi cutting untuk meminta saran tentunya, karena yang kami angkat hampir sama dengan yang pernah disampaikan ketika kakak itu menjadi narasumber di fosil bidang SI. Setelah mendapatkan itu sudah jadi, kami langsung melakukan revisi kepada cutting yang sudah apoteker untuk direvisi apa yang salah dari SI kami, dan cukup banyak ternyata, dan H-3 itu baru kami revisi total semalaman, lalu kami kumpulkan hari itu juga karena besoknya tentunya ada ujian ya Kak. Seperti itu sih Kak. Ya, menarik banget nih ya pengalamannya, meskipun baru pertama kali, tapi cara Fani dan teman-teman untuk menghadapi kesulitan itu langsung cepet gitu ya, langsung kepikiran kemana mereka harus mencari solusi. Oke, selanjutnya tadi kan yang kamu bilang kan tadi mendapatkan informasi dari UKM Penalaran. Nah, kalau informasi-informasi yang lain kamu bisa dapat di mana sih? Mungkin teman-teman yang pengen ikut lomba tapi nggak tahu cari informasi perlombaan tuh di mana, mungkin bisa dibagi-bagi ke teman-teman. Baik, nggak promosi nih ya Kak. Iya, nggak apa-apa, silahkan. Kalau saya sendiri memang kan dari fosil ya. Kalau di fosil itu memang ada beberapa cutting itu yang udah mengerti, walaupun bukan anggota fosil tapi itu mantan fosil. Nah, ketika sudah menjalin hubungan erat dengan cutting yang sudah mahir di kepenulisan, kita akan mendapatkan peluang untuk menerima revisian ataupun menerima informasi lebih terkait informasi terkait lomba tertentu ya Kak. Contohnya mungkin kalau saya lebih ke penalaran, saya menghubungi mantan ketua fosil yang saat itu memang menjuari berbagai KTI dan penulisan. Selain itu kakaknya juga fokus di PKM dan saya juga ingin mengejar seperti kakak tersebut, ingin fokus di PKM. Selain itu setelah mendapatkan informasi dari cutting itu, kita akan diarahkan ke cutting yang lebih duluan lulus dari Fakultas Farmasi untuk menerima informasi yang lebih dalam. Mungkin kalau teman-teman bisa mencari informasi itu lewat Instagram dari lomba-lomba KTI, cari saja itu judulnya lomba esai atau lomba KTI itu pasti banyak, kalian follow, lalu kalian screenshot dan disimpan. Mau lomba nggak lomba tetap aja disimpan, takutnya kan nanti aku udah free nih dari tugas kampus dan tugas bukan organisasi, aku mau lomba karena di farmasi itu kan sangat padat ya Kak. Terus kalau kita udah nggak ada tugas itu biasanya kayak ada yang hilang sepertinya, jadi ikut lomba aja deh mending gitu. Oke, jadi teman-teman yang penting ada niat ya untuk mencari tahu lombanya. Kalau nggak ada niat kan ya mau gimana ya teman-teman. Jadi mungkin Instagram itu kan pasti semua teman-teman kan pasti punya akun Instagram, jadi bisa dimanfaatkan itu sosial medianya untuk mencari informasi yang bermanfaat. Salah satunya lomba-lomba tadi. Oke, terima kasih Fani untuk informasinya. Nah, kita kan mahasiswa farmasi tahu ya, kita mahasiswa farmasi banyak tugas, praktikum, laporan praktikum. Nah, ketika kamu mengikuti lomba itu terus kuliahnya kebetulan lagi padat ya. Semester 2 ini setahu aku lagi padat-padatnya kan, semester 2 daripada semester 1. Nah, itu cara kamu membagi waktunya gimana gitu? Pernah nggak sih kamu ngerasa burnout kayak stres gitu, terus kamu mengatasinya gimana gitu? Oh ya, jadi karena aku tahu juga ya, teman-teman pasti juga tahu di Fakultas Farmasi itu padat banget karena semester 2 ya mungkin. Jadi yang pertama itu harus dijadwal dulu apa yang akan dilakukan, terus juga dibagi atau dikasih waktu, mungkin ada ujian mendadak seperti ujian blok atau apapun yang datangnya memang terkadang mendadak, itu juga harus siap. Lalu ketika mendekati ujian, kita pasti tahu ya jadwal ujian, mungkin setelah ujian ini 1 bulan lagi pasti ada ujian. Nah, di akhir minggu itu kalau bisa dikosongkan dan sebelum minggu itu dibuat untuk ikut lomba. Tapi jangan lomba yang terlalu mendadak karena takutnya nggak maksimal gitu sih Kak.
Lalu kalau apakah pernah stres atau burnout itu pasti ya Kak, karena terkadang rencana yang telah kita jadwal, yang telah kita planning itu nggak sesuai time manajemennya. Jadi terkesan untuk diburu-buru waktu, dikejar waktu untuk menyelesaikan esai, tugas, laprak dan semuanya. Jadi dan saya orang yang bisa dibilang cukup perfeksionis, jadi sering stres. Tapi saya mencoba untuk nggak terlalu perfeksionis karena itu nggak bagus ya teman-teman. Dan itu juga disampaikan oleh wali kelas saya, itu nggak bagus. Terlalu perfeksionis itu nggak bagus, tapi lebih ke kita bisa melakukan segala hal sesuai target atau yang kita inginkan. Seperti itu sih Kak. Cara menangani stres itu kalau saya sendiri itu baca novel. Mungkin teman-teman ya di kalangan teman-teman saya, kamu lagi apa Van? Lagi baca novel? Ah bohong gitu. Kamu pasti baca apa sih? Nggak mungkin novel, apalagi mungkin tentang romansa gitu kan. Karena saya tipe orang yang bisa dibilang cuek mungkin ya kalau di kelas. Itu nggak percaya, ya udah deh aku baca fashion dan puas gitu. Oh ya kalau itu baru Fani sih gitu. Ya ampun nih teman-teman, jadi kalau sama teman-teman itu saya dikenal tuh mungkin seri siapa, padahal enggak, saya juga sering baca novel bahkan sampai malam gitu karena harus tamat. Saya itu orangnya kepo gitu sih Kak, itu sangat mengurangi stres saya karena setelah itu saya semangat lagi. Itu sih kalau saya sih Kak gitu. Oke, jadi caranya teman-teman boleh mungkin buat list ya, catatan kegiatan apa yang mau dilakukan, kayak mungkin bisa menggunakan Google Calendar gitu ya. Jadi dicatat gitu mau kegiatan apa yang akan dilakukan. Terus kalau mengatasi stres itu mungkin bisa sesuai hobi masing-masing ya. Mungkin ada yang suka melukis, ada yang suka jalan-jalan, ada yang suka fotografi, itu boleh dilakukan untuk mengurangi stresnya. Kalau Fani kan baca novel, meskipun teman-temannya nggak percaya ya. Padahal anak-anak yang pintar tuh juga memerlukan waktu untuk meredakan stresnya kan. Oke, terima kasih Fani. Terus kamu selama ini selain ikut lomba-lomba ada ikut kegiatan lain nggak? Mungkin kayak kepanitiaan atau organisasi? Kalau kepanitiaan semester 1 aku ikut Kofein, itu saja. Terus untuk semester 2 saya ikut Fosil. Awalnya nggak mau ikut, saya kira Fosil itu pembukaan untuk pelatihan secara intensif. Jadi saya daftar saja. Tahunya ternyata itu open recruitment. Lalu apakah setelah daftar saya mundurkan diri? Itu enggak, itu bukan saya banget. Walaupun saya minta konsultasi sama teman-teman yang mungkin sefrekuensi dengan saya, tapi saya tetap melanjutkan tahap wawancara itu. Saya maksimalin walaupun nggak ada niatan untuk bisa lolos, tapi ya tetap berharap ya karena sudah tahu itu open recruitment. Lalu ternyata sampai jadi wakil Fosil itu cukup berat menurut saya, tapi di Fosil kami benar-benar dibantu banget sih. Selain itu kalau jurusan atau organisasi lain itu saya belum ikut sih Kak untuk saat ini, tapi udah ada rencana untuk ikut di semester 3 ketika saya sudah menyelesaikan Fosil, tapi saya ingin melanjutkan sih sebenarnya Kak. Seperti itu. Oke, jadi yang awalnya nggak sengaja ikut Fosil, tapi ternyata malah jadi wakil nih ya teman-teman. Ini hebat banget emang Fani ya. Jadi mungkin tahun depan boleh ikut BEM mungkin. Insya Allah. Ditunggu ya Fani untuk daftar BEM-nya nih. Terus gimana kamu bagi waktu antara kuliah dan kepanitiaan kemarin? Kalau saya pribadi mengikuti suatu organisasi itu memang dipikir matang-matang ya Kak. Saya bukan tipe orang yang ikut banyak organisasi demi memperbagus CV, mungkin salah satunya itu kan. Tetapi kalau kita miss bisa kita fokus di organisasi tapi miss di perkuliahan, itu sama aja kayak kita cuman bagus di satu pihak. Sedangkan saya maunya itu sama-sama kedua pihak itu bagus. Jadi saya memang membatasi diri saya maksimal saya mengikuti 2 organisasi baik besar atau kecil. Ketika saya mampu, saya akan maksimal di situ. Karena itu saya memutuskan masuk Fosil juga setelah pertimbangannya matang, karena saya ingin benar-benar berkontribusi bukan hanya sebagai ikut organisasi semata. Karena kita tahu ya, ikut organisasi itu untuk mengasah skill kita di luar akademik, kan itu memang harus dipikirin matang-matang. Jadi saya membatasi diri saya sih Kak untuk mengikuti berapa kegiatan gitu. Dia mengikuti secukupnya gitu ya, sesuai kemampuan dan sesuai memang tujuan awalnya mengikuti itu memang ingin mengasah kemampuan. Jadi nggak asal-asal ikut-ikutan aja. Jadi nanti hasilnya akan maksimal di keduanya. Jadi kuliahnya maksimal, organisasi maupun kepanitiaan juga maksimal. Oke, kan kamu udah ikut lomba nih, main banyak ini ya. Mungkin
Boleh dong di-share itu manfaatnya apa aja sih yang kamu rasakan setelah mengikuti lomba-lomba itu? Manfaat tentu yang pertama tujuan awal ya Kak, diposting di BEM FF UNER tentunya. Nah teman-teman saya kan nggak tahu saya ikut lomba. Saya memang ikut lomba nggak pernah bilang atau saya posting saya sibuk nih gitu, nggak pernah karena saya buat apa gitu menurut saya karena itu kesibukan saya dan saya senang hati melakukan itu. Jadi teman-teman saya cukup shock waktu itu, terkejut, hah Fani juara, kapan lombanya? Dulu kok dulu gitu saya sih Kak. Jadi niat awal untuk diposting di BEM itu sudah terwujud ya. Yang kedua manfaatnya saya lebih dikenal sama mahasiswa lain sebagai mahasiswa yang memiliki skill di bidang penalaran. Jadi ada teman-teman yang mau ngajak atau join untuk ikut lomba dan itu lebih terbuka buat saya untuk membentuk suatu tim yang solid. Karena membentuk tim itu harus benar-benar dipikir ya kalau ikut SE atau KTI karena ketika semuanya sibuk itu harus ada yang merelakan waktunya mengurusi hal tersebut baik revisian dan itu harus sama-sama saling senang hati bukan karena beban. Itu sih Kak yang kedua karena kedua manfaatnya dapat teman-teman yang sefrekuensi mudah mendapatkan. Lalu yang kedua dapat koneksi dari cutting-cutting tentunya. Lalu yang ketiga mungkin dikenal kemahasiswaan dari jurusan maupun universitas ya. Kan kita juga mengangkat nama baik kampus, lalu juga ada rasa bangga terhadap diri sendiri bahwa inilah kesatria muda Airlangga. Itu yang pernah dikumandangkan. Saya ingin menjadi salah satu kebanggaan dari UNER tentunya sih Kak. Bukan sombong ya teman-teman, tapi itu memang manfaatnya saya. Oh, Pak, bisa dijadikan motivasi mungkin untuk teman-teman ya. Ini manfaatnya banyak banget ya untuk mengikuti lomba-lomba selain dikenal juga dapat ilmu-ilmu baru, teman-teman baru kayak gitu ya teman-teman. Ini sebelum tadi kan kita udah ngobrol banyak ini ya sama Fani. Nah sebelum menutup episode kali ini, boleh dong Fani kasih motivasi dan semangat untuk teman-teman mungkin yang sama angkatan kamu ataupun boleh kating-kating juga untuk mengikuti perlombaan gitu. Oh ya, halo teman-teman dan semua mahasiswa Fakultas Farmasi dan seluruh mahasiswa Universitas Airlangga. Jadi motivasi yang dapat aku ucapkan kali ini yaitu kalian jangan takut ikut lomba, baik menang atau kalah, setidaknya kalian sudah mencoba. Karena sejatinya kalau saya sendiri praktikum itu lebih sulit daripada teori. Itu seperti saya mengikuti KTI itu, oke, teorinya kayak gini gampang sih. Tetapi ketika kita terjun langsung, itu bakal kita rasakan betapa sulitnya memikirkan hal itu. Yang meskipun kita kalah, setidaknya kita dapat pengalaman. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menang, tentunya kita menjadi salah satu kebanggaan dari masing-masing universitas atau fakultas kita. Lalu selain itu motivasinya jangan pernah takut untuk mencoba, terus mencoba sampai kamu bisa meraih sesuai goals yang telah kamu rencanakan ke depannya. Oke, terima kasih Fani untuk motivasinya. Semoga teman-teman termotivasi ya untuk mengisi waktu luangnya dengan mengikuti lomba-lomba. Oke, kayaknya sampai sini dulu ya episode obsesi untuk kali ini. Terima kasih Fani untuk membagikan pengalaman mengenai lomba-lombanya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton episode obsesi episode kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di obsesi episode berikutnya.